Dua agama besar di dunia, Kristen dan Islam. Orang Kristen mengklaim dari Alkitab bahwa Yesus Kristus disalibkan di kayu salib. Kristus lewat Roh Kudus bicara tentang dirinya sendiri. Dahulu aku mati, sekarang aku hidup. Namun kaum Muslim menegaskan dari Al-Quran bahwa Yesus tidak dibunuh dan tidak disalib. Seperti firman Allah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibkannya. Jadi apakah kebenarannya? Anda putuskanlah sendiri. Pastor Ruknuddin Henry Pio, lebih dikenal sebagai Pastor Rukni, berusia 43 tahun, beliau adalah misionaris Arab Kristen. Beliau lahir sebagai orang Kristen di Basra, Irak, lalu dibesarkan di Kuwait. Beliau meraih gelar Pasca Sarjana Master in Science dari Universitas Bombay. Beliau memiliki pengalaman bervariasi dalam mengajar, termasuk pengajaran dan pelatihan komputer, bahasa Arab, konsultasi komputerisasi, dan pengembangan program software komputer dalam bahasa Arab. Beliau telah berkecimpung dalam penyebaran ajaran Kristen selama lebih dari 10 tahun. Beliau adalah guru Alkitab dan pendeta dalam India Gospel Mission. Beliau juga adalah penyembuh iman yang terkenal. Pembicara kedua hari ini, Dr. Zakir. Dr. Zakir Abdul Karim Naik, 33 tahun, adalah Presiden Islamic Research Foundation di Mumbai. Seorang dokter medis lewat pelatihan profesional. Beliau telah berbalik untuk membuat penjelasan yang benar dan menghilangkan salah konsep tentang Islam, misi utama dalam hidupnya. Beliau adalah pelajar yang tekun tentang Islam dan perbandingan agama. Dalam 3 tahun terakhir, Dr. Zakir telah menyampaikan lebih dari 300 ceramah publik di luar negeri, selain banyak ceramahnya di India. Beliau juga pernah berpartisipasi dalam banyak simposium dan debat dengan tokoh-tokoh terkemuka dari agama-agama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan bagi dunia. Yang terhormat Pastor Saji Palika, di sebelah kanan saya Pastor Ruknuddin Henry Pio, di ujung sebelah kanan saya Dr. Zakir Naik, di sebelah kiri saya. Para tamu terhormat, para hadirin sekalian, mewakili pihak penyelenggara The India Gospel Mission and the Islamic Research Foundation, saya menyambut Anda sekalian dalam peristiwa unik hari ini. Sebuah diskusi, sebuah dialog, sebuah simposium, sebuah debat, terserah Anda apa sebutannya. Dalam topik, apakah Kristus benar-benar disalib? Acara ini diadakan dalam semangat persahabatan menuju pemahaman sudut pandang masing-masing. Saya, Dr. Muhammad Naik, adalah koordinator untuk acara hari ini. Jadi, saya akan netral. Ini adalah tugas dan kehormatan saya untuk memastikan pembawaan yang baik dan adil pada pertemuan hari ini. Karena itulah, saya akan meminta para pembicara kita, juga para hadirin yang berkumpul di sini pada hari ini, untuk menjaga ketertiban demi debat yang sehat. Sebelum kita tiba di sini hari ini, saya telah ditanyai oleh beberapa orang, mengapa topik ini? Mengapa para pembicara ini saja? Jawaban untuk itu bisa saya rangkumkan dalam latar belakang debat ini. Pastor Rukni telah datang di Islamic Research Foundation untuk berdiskusi dengan Dr. Zakir. Lalu akhirnya mereka mencapai kesepakatan, daripada mereka berdiskusi secara pribadi, maka akan lebih baik dan wajar untuk mengadakan debat publik terbuka dalam topik tertentu ini dalam sebuah aula. Jadi, publik juga bisa mendengar dan publik juga bisa berbagi tentang debat ini dan menjadi penilaian terakhir. Dr. Zakir mengusulkan topik-topiknya. Apakah Alkitab itu firman Tuhan? Atau apakah Yesus itu Tuhan? Namun Pastor Rukni menganggap topik-topik ini terlalu umum dan mengusulkan topik yang dipilih untuk debat hari ini, yaitu apakah Kristus benar-benar disalib.
Karena itulah, topik dalam debat ini dipilih dan kedua pembicara hadir di antara kita hari ini. Seperti telah disepakati dan juga diputuskan secara adil tentang format debat ini, Pastor Rukni akan bicara pertama selama 45 menit dalam topiknya, apakah Kristus benar-benar disalib? Lalu Dr. Zakir akan menyampaikan presentasinya dalam topik yang sama selama 45 menit. Lalu, kita akan mengadakan sesi debat, di mana Pastor Rukni akan mengomentari dan merespon selama 15 menit pada apa yang dibicarakan Dr. Zakir. Diikuti dengan Dr. Zakir bicara, dan kemudian merespon selama 15 menit terhadap presentasi Pastor Rukni. Kalau tersisa 5 menit untuk menyimpulkan debat ini, saya sebagai koordinator, maka tentunya akan memberikan slip tanda sisa sebanyak 5 menit, dan slipnya kira-kira mungkin seperti ini. Dan para pembicara tentu saja diminta membuat kesimpulan dari pembicaraan atau tanggapan mereka. Terakhir, kita mengadakan sesi tanya jawab terbuka, di mana di dalamnya para hadirin boleh menyampaikan pertanyaan pada tiap pembicara secara bergantian. Mikrofon penanya telah kami siapkan, 2 di dekat panggung dan 2 di bagian wanita. Kalau waktu mengizinkan, kami mengizinkan pertanyaan yang ditulis di kertas, yang disampaikan pada saya, dan saya akan membacakannya pada para pembicara. Sekarang perkenankan saya secara singkat memperkenalkan pembicara, Pastor Rukni, sebelum wacananya, dan juga memperkenalkan Dr. Zakir sebelum wacananya. Pastor Ruknudin Henry Pio, lebih dikenal sebagai Pastor Rukni, berusia 43 tahun, beliau adalah misionaris Arab Kristen. Beliau lahir sebagai orang Kristen di Basra, Irak, lalu dibesarkan di Kuwait. Beliau meraih gelar Pasca Sarjana Master in Science dari Universitas Bombay. Beliau memiliki pengalaman bervariasi dalam mengajar, termasuk pengajaran dan juga pelatihan komputer. Juga termasuk bahasa Arab, konsultasi komputerisasi, dan pengembangan program software komputer, tentunya dalam bahasa Arab. Beliau telah berkecimpung dalam penyebaran ajaran Kristen selama lebih dari 10 tahun. Beliau adalah guru Alkitab dan pendeta dalam India Gospel Mission. Beliau juga adalah penyembuh iman yang terkenal. Kini saya persilahkan Pastor Rukni untuk menyampaikan presentasinya. Pastor Rukni. Sedikit komentar. Walaupun nama saya memang Rukni, itu adalah variasi dari Ruknudin. Tapi sedikit orang memanggil saya Ruknudin. Dalam kantor dan dokumen-dokumen saya Rukni, jadi panggil saya Rukni. Ada banyak hal yang bisa kita diskusikan dan banyak yang harus kita bicarakan. Tapi prakteknya waktu tidak mengizinkan. Jadi kita tetap mengacu pada topik ini. Karena Anda tahu, kalau saya melenceng maka pengertian akan hilang. Jadi kita tetap pada satu topik. Anda bertanya pada saya, kenapa saya mengusulkan topik ini? Saya diusulkan 3 hal dan topik ini dipilih dari itu. Alasannya, karena ini adalah topik paling sentral dalam iman Kristen. Dan ada perbedaan yang serius antara pemahaman Muslim dan Kristen pada titik ini. Dan seperti yang diusulkan Bapak Dr. Naik, kami akan bicara sangat terus terang, tapi dengan semangat, persahabatan, dan pengertian. Jadi sekarang kita ada di sini mempresentasikan sudut pandang kami. Dan kami serahkan pada Anda untuk memilih apa yang Anda suka. Terlepas dari suka atau tidak, kami menghormati pandangan masing-masing. Dan walaupun Anda menolak pandangan saya menghargai perasaan hati Anda, dan saya sepenuhnya menghargai penolakan Anda. Sekarang, saya akan mengutip beberapa hal dari Alkitab. Tapi kalau saya mengutip terus dari Alkitab, itu tidak akan ada habis-habisnya. Karena ada ratusan ayat yang terkait pada penyaliban. Jadi ada beberapa hal yang saya bilang tertulis di Alkitab, tapi saya tidak akan bilang di bagian mana. Mungkin beberapa hal saya kutip dari Alkitab, karena cara saya bukan menghafalkan di bagian-bagian mana, tapi saya berharap Anda mengerti pesan di baliknya. Semangat di balik pesan penyaliban itu
Mengapa salib adalah pusat dari iman Kristen? Apa alasan salib jadi titik utama? Pertama-tama, silakan saja berkomentar pada salib itu sendiri. Secara fisik, salib, semua orang, maksud saya banyak orang mengerti bahwa salib sebagai berikut. Saya pergi ke pasar malam, mencari pedagang perhiasan yang tidak mahal, dan membeli kalung salib kecil yang saya kalungkan di leher, dan itu sangat cocok untuk fashion. Beberapa beli yang emas 17 karat, yang 18 karat, beberapa yang emas 21 karat, dengan memakai kalung salib yang indah. Cocok dengan fashion, warna baju saya, dan lain-lain. Itulah pengertian banyak orang mengenai salib. Bahkan bagi banyak orang Kristen, itulah batas pengertiannya terhadap salib. Dan itulah pemahaman saya bertahun-tahun yang lalu. Saya dibesarkan dalam lingkungan Kristen, saya baru beriman Kristen 16 tahun yang lalu. Saya datang ke India bukan sebagai orang percaya. Saya datang ke India sebagai orang Kristen tradisional biasa. Saya jadi Kristen percaya di sini lewat orang-orang India. Anda tahu, jadi saya menerima iman pada Kristus di sini. Dan sekarang, mengapa salib itu begitu sentral? Alkitab tidak menggambarkan salib sebagai sesuatu yang menarik, sesuatu yang menyenangkan untuk dekorasi. Sebenarnya ada gambaran yang sama sekali bertolak belakang dalam Alkitab. Porsi dalam Alkitab, dalam bagian-bagian yang lebih tua dalam Alkitab, yaitu kitab-kitab orang Yahudi. Paruh pertama Alkitab, kami menyebutnya Perjanjian Lama dalam bahasa Indonesia, itu menggambarkan salib sebagai sesuatu yang tidak baik. Anda terkejut? Itu menggambarkan salib sebagai sesuatu yang buruk. Ada tertulis, salib adalah tempat kutukan. Salib adalah tempat seseorang dihukum berat dan seseorang yang dikutuk. Seseorang yang ditolak oleh masyarakat, salib itu adalah untuknya. Dan ada pernyataan dalam kitab orang Yahudi, paruh pertama Alkitab, yang mengatakan itu adalah firman Tuhan yang disampaikan lewat para nabi. Mereka bilang, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Pengandaian pada pohon itu juga ditujukan pada salib. Jadi, pada masa kehidupan Yesus, salib bukanlah benda yang menyenangkan, diinginkan. Tapi itu adalah suatu benda yang dibutuhkan untuk sesuatu yang akan saya terangkan. Alkitab, seperti yang Anda sadari, dan beberapa dari Anda tidak menyadarinya langsung, terdiri dari dua bagian. Itu adalah 66 kumpulan dari 66 kitab, yang ditulis tiap periode kurang lebih 4.000 tahun. Itu bukan satu kitab, tapi kumpulan kitab. Dan bagian pertama yang adalah kitab orang Yahudi adalah nubuat-nubuat mini, ditulis oleh banyak nabi dari periode sejarah yang berbeda dari kehidupan orang Yahudi, mulai dari buku pertama dan seterusnya. Kadang hampir langsung, tapi lebih sering tidak secara langsung, referensi terhadap salib. Sekarang, mengapa salib tampil? Mengapa salib belum diterangkan? Saya baru saja akan ke pokok permasalahannya sekarang. Pada dasarnya, Injil, berita tentang keselamatan dari dosa. Disitulah titik tampilnya salib. Secara mendasar, Alkitab mengungkapkan pada kita bahwa manusia adalah pendosa. Manusia secara alamiah adalah pendosa. Manusia mewarisinya sejak zaman Adam. Saya dilahirkan dan dibesarkan, dan secara alamiah saya adalah pendosa. Dan karena itulah saya berdosa. Dosa dalam pikiran, perkataan, lewat perbuatan, dan banyak hal lainnya. Adalah alami bahwa manusia adalah pendosa. Dan Alkitab juga berkata bahwa manusia yang berbuat dosa menuai kematian. Hukuman mati, kematian spiritual, kematian alami, dan sebagainya. Jadi ada hukuman mati bagi setiap umat manusia di bumi ini. Karena dosa. Karena dosa adalah melawan Allah. Dan karena itu manusia dan Allah tidak bisa bergaul bersama. Karena musuh dosa datang di antara mereka. Dan sekarang apa yang terjadi? Adalah dosa ini begitu mengerikan dan begitu serius dan begitu besar,
hingga apapun yang saya lakukan untuk menebus hutang dosa itu agar diselamatkan terlalu sedikit dan tidak cukup untuk menghapuskan dosa dari hidup saya. Nah, kalau saya memberikan amal pada fakir miskin, itu baik sekali, itu perbuatan indah. Alkitab menyarankan kita begitu. Tapi itu tidak cukup untuk menghapus dosa dari hidup saya. Sejauh itu perbuatan baik, tapi tidak cukup untuk menghapus dosa dari hidup saya. Oke? Allah mengutus Yesus, seorang manusia sempurna, manusia tanpa dosa, manusia yang lebih memilih menderita daripada berdosa. Sebuah pengecualian. Orang yang berdosa tidak bisa melawannya. Ia telah dicobai dengan segala cara, tapi tetap saja ia tidak berdosa. Karena itulah hukuman mati tidak ditimpakan kepadanya, seperti yang ditimpakan pada kita. Ia layak hidup selama-lamanya. Itulah kualitas Yesus dari sudut pandang spiritual. Dari sudut pandang sebagai manusia, ia berjalan sebagai manusia bumi, seperti orang-orang lain. Ia harus bekerja untuk dapat makan dan hal-hal lain seperti siapapun juga. Tapi dari sudut pandang spiritual, ia tidak pantas untuk mati. Karena dosa tidak berhasil masuk di dalamnya. Jadi dari hal itu ia adalah manusia sempurna. Nah, sekarang Yesus ini mematuhi Allah sampai pada titik menjadi secara keliru dihukum mati sebagai pendosa. Oke? Jadi karena itu, untuk memenuhi keadilan Tuhan bahwa maut adalah upah dosa, seorang manusia sempurna yang tidak layak mati, yang tidak layak merasakan kematian, dan ia bersedia mati untuk mewakili yang lain, membayar harga dosa. Karena itulah pengorbanannya layak untuk menghapus dosa. Begini, pengorbanan yang dilakukan tiap orang untuk menghapus dosa dari hidup mereka tidak berhasil menghapus dosa itu. Tapi Yesus, karena nilainya yang adalah tidak berdosa, karena nilainya yang mematuhi Tuhan sampai akhir, karena itulah pengorbanannya diterima dan layak bagi Allah sebagai penebusan dosa. Dan karena itulah salib Yesus adalah pusat kehidupan Kristen. Dan itulah kenapa itu penting bagi Yesus untuk mati dalam kematian yang Allah telah tahu sebelumnya. Dan karena itulah, kematiannya adalah kunci bagi mereka yang percaya padanya. Dan bagi mereka yang menerima pengorbanan itu dalam hati mereka dan menerimanya. Utang dosa mereka dianggap lunas. Anda mengerti? Itu adalah harga dosa yang harus dibayar. Itulah mengapa salib dalam kehidupan orang Kristen adalah intinya. Karena itulah, bila Anda menghilangkan salib dalam hidup orang Kristen, Anda menghilangkan seluruh iman Kristen. Sekarang pertentangannya adalah banyak orang, bukan hanya Muslim, tapi juga orang-orang lainnya. Mereka bilang, Yesus tidak mati di kayu salib. Itu adalah, tentu saja Dr. Zakir akan menerangkan lebih detail daripada saya. Tapi dari pihak saya bilang Yesus memang mati di kayu salib. Dan saya akan, di waktu yang tersedia ini, saya baru saja memberi Anda pengertian mengapa salib adalah inti penting dalam hidup kita. Karena kematian itu adalah kunci agar dosa-dosaku dihapuskan dari hidupku. Itu hadiah gratis dari Tuhan. Tuhan membayar sendiri harganya. Tuhan sendiri membayar harganya. Karena itulah, apa yang dibayarnya adalah cukup baik dan layak untuk menghapus dosa. Tidak seperti pengorbanan yang akan kulakukan, karena saya sudah terpolusi. Karena seorang pendosa menawarkan pengorbanan akan menjadikan pengorbanan yang terpolusi. Tapi Yesus, seorang manusia sempurna, menyerahkan dirinya seperti dia itu seorang pendosa. Ia bersedia untuk menjalani hukuman dosa, tapi ia tidak berdosa. Jadi dari pemahaman spiritual saya, ia berkata, kamu tidak perlu mati, biar saya yang mati. Dan saya akan mengambilnya darimu. Dan saya akan tinjau beberapa hal bersejarah dalam Alkitab ini. Beberapa dari mereka secara tidak langsung membahas kematian dan pengorbanannya. Beberapa dari mereka secara langsung dan bicara dengan sangat jelas. Jadi saya akan meninjau beberapa hal di sana sini selama waktu mengizinkan saya.
Sekarang Anda tahu 5 kitab pertama Alkitab ditulis oleh Nabi Musa. Dan kitab pertama adalah Kejadian. Kitab ini menjabarkan sejarah Allah menciptakan dunia dan perkembangan pertama manusia, Menara Babel, dan yang lain-lain. Salah satu halnya adalah, saya yakin kebanyakan dari kita telah belajar di sekolah atau setidaknya pernah mendengar cerita tentang Adam dan Hawa. Bagaimana Adam dan Hawa diciptakan dan mereka bergaul akrab dengan Allah. Tidak ada penghalang antara Adam dan Hawa dengan Allah. Karena itu Allah dan Adam Hawa bertemu muka, mereka saling bicara. Ada persahabatan, ada persatuan antara Adam dan Hawa dan Allah Sang Pencipta. Kenapa? Karena tidak berdosa di antara mereka. Baik, itu di masa-masa sebelum berdosa. Lalu setelah itu saat iblis yang datang dengan menyamar sebagai ular, dan ia berhasil membuat mereka berbuat dosa. Tidak usah pikirkan apakah dosa itu ada tertulis dalam Alkitab, ada buah yang mereka dilarang makan tapi mereka makan. Tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah mereka tidak mematuhi Tuhan. Dan ada sesuatu yang Tuhan inginkan dan melarang mereka melakukannya. Saat mereka melakukan itu, dosa datang ke dunia. Lalu Adam dan Hawa terpisah dari Allah. Sejak hari itu, jurang pemisah antara Allah dan manusia mulai ada. Banyak orang bilang, andai saya bisa melihat Allah. Mereka bilang Allah ada di surga. Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Mengapa saya kehilangannya? Banyak orang secara salah mencap anggapan buruk pada Allah. Karena mereka melihat kejahatan di antara mereka. Sebenarnya manusialah yang membuat kejahatan, bukan Tuhan. Namun Allah itu adil dalam penghakimannya. Dan lihat, beberapa hal yang terjadi di masa lalu. Hal-hal kecil. Saya hanya membacakan bagian-bagian kecilnya. Saat Adam dan Hawa berdosa terhadap Allah. Dan lalu Allah begitu murka pada sang ular, murka pada Hawa, murka pada Adam. Mereka masing-masing mendapatkan kutukan dalam hidup mereka. Saudara-saudara, sang ular dikutuk bahwa selama hidupnya ular akan merayap di debu. Dalam kasus Hawa, Allah berkata padanya, karena dia telah membujuk suaminya untuk memakan buah terlarang itu, mulai sekarang suaminya menguasai dia. Dan dia akan takluk dan bergantung pada suaminya. Dan juga nanti saat dia melahirkan, mengandung, ia akan mengalami kesakitan yang bertambah. Dalam hal Adam, masalah utamanya adalah, mulai sekarang Adam harus mengusahakan tanah, tapi tanah tidak memberinya makanan dengan mudah. Adam harus bercucuran keringat dan bekerja amat keras sampai makanan datang. Dan lalu hidup mereka dibatasi karena kematian hadir dalam hidup mereka. Mulai saat itu mereka tidak akan hidup selamanya. Mereka dibatasi. Tapi satu hal yang sangat penting yang berhubungan dengan salib adalah referensi yang tidak langsung pada salib, di mana saya akan membacakan satu hal di sini adalah ya, ini dia, saya akan bacakan. Allah setelah menyatakan berbagai kutukan kepada Adam dan Hawa. Kalau Anda ingin mencatat referensi ini, tidak apa, akan saya bacakan. Ya, itu ada di kitab Kejadian pasal 3 yang tertulis, karena itulah Tuhan Allah mengusirnya keluar dari Taman Eden. Eden yang tertuju pada Adam dan tentu saja keluarganya. Dari Eden untuk bercocok tanam di tanah tempat tinggal pilihannya. Ia mengusir manusia dan menempatkannya kerubin. Jadi ia mengusir manusia dan menempatkan kerubim di bagian timur Taman Eden dengan pedang berapi yang menjaga setiap jalan ke pohon kehidupan. Nah, bagi mereka yang ingin mengutipnya, itu ada di Kejadian pasal 3 ayat 23-24. Nah, begini, singkatnya, setelah Allah menyatakan berbagai hal pada mereka dan pada dasarnya menghukum mati mereka, Allah menghalau mereka dari Taman Eden. Taman yang indah itu, yang biasanya kita sebut surga. Tapi sebenarnya suatu tempat indah yang dulu mereka nikmati. Allah menghalau mereka dari taman itu. Dan apa yang ditempatkannya di pintu gerbang taman itu, ia menempatkan makhluk seperti malaikat yang disebut. Malaikat punya kategori yang berbeda-beda. Dan salah satunya adalah kerubim. Makhluk malaikat berjaga di depan gerbang taman itu dan memegang pedang berapi, dan pedang itu disabetkan ke segala arah untuk memastikan tidak seorang pun masuk ke taman itu lagi.
Apakah bagaimana caranya untuk masuk ke Taman Eden? Cara untuk masuk ke Taman Eden adalah hanya bila Anda lewat dengan pedang itu. Ada sebuah pedang di Taman Eden yang mengawasi segala keluar masuk Taman Eden itu. Dan sebagai seorang Kristen, seperti yang saya hubungkan ke hal-hal lain dalam Alkitab, ada kematian yang harus dibayar bagi mereka yang ingin masuk ke Eden. Pedang itu harus jatuh pada seseorang. Karena Allah itu kebenaran dan keadilannya menuntut bahwa pedangnya harus jatuh pada seseorang. Karena itulah Adam tidak bisa masuk lagi. Ada pedang yang menjagai Taman Eden. Pedang itu adalah hukuman mati bagi siapapun yang berani masuk ke taman itu. Lalu kita lihat Yesus bersedia untuk menyerahkan hidupnya menurut kehendak Bapa, dan pedang itu jatuh padanya. Karena itulah saat ini, sekarang pintu menuju Taman Eden, gerbang menuju Taman Eden terbuka. Tidak hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua yang percaya. Yesus berkata, akulah gerbangnya. Dia berkata, akulah gerbangnya. Anda ingin mengenal Bapa, Anda ingin mengenal surga, Anda ingin mengenal kebaikan Allah, akulah gerbangnya. Yesus membiarkan pedang itu jatuh padanya. Jadi itu adalah hubungan tidak langsung pada salib. Saya akan maju lebih jauh sekarang. Alkitab penuh dengan referensi tidak langsung pada salib. Juga ada banyak referensi langsung pada salib. Kita akan membicarakan tentang salib, tidak yang lain. Sekarang, contoh yang lain adalah cerita terkenal mengenai bapa orang beriman, Abraham. Sekarang saya ingin mengomentari sesuatu. Sangat sedikit yang tahu bahwa orang Kristen dan Muslim adalah bersaudara. Sangat sedikit yang tahu itu. Benar-benar bersaudara. Bukan hanya untuk membuat Anda merasa senang. Anda tahu, benar-benar bersaudara. Orang Kristen adalah keturunan spiritual dari Abraham lewat Ishak. Orang Muslim adalah keturunan spiritual Abraham lewat lewat Ismail. Ismail adalah kakak Ishak. Sungguh, Muslim dan Kristen mereka adalah keturunan dari Abraham. Mereka bersaudara, tapi bukan saudara kandung, melainkan saudara tiri. Mereka adalah saudara dari ibu yang berbeda. Jadi bila saya bilang saudara pada Muslim, itu bukan hanya untuk membuat Anda senang. Kita memang bersaudara. Bapa spiritual kita yang mula-mula adalah Abraham, Nabi Abraham. Dan bapa spiritual saya mula-mula adalah Nabi Abraham, Abraham yang sama. Oke? Sedikit pengalihan di sini. Saya bukan guru yang sangat serius. Saya suka menaruh beberapa hal yang menarik di tengah-tengah ceramah. Sekarang kita tinjau mengenai Abraham. Abraham punya cerita terkenal saat ia diuji menyangkut anaknya Ishak. Saya tahu beberapa di antara Anda tidak begitu mengenal Alkitab. Jadi saya tambahkan beberapa dasarnya. Tidak semua dari Anda pernah baca Alkitab. Beberapa belum pernah baca. Jadi saya tidak akan menaruh terlalu banyak detailnya. Tapi sebatas kesannya saja. Baiklah, saya akan bacakan. Abraham disuruh Tuhan meninggalkan Ur karena kota itu penuh dosa. Ur terletak di Irak, dekat Basra. Saya pernah ke sana. Sekarang kota itu kosong, tidak ada yang tinggal di sana. Karena itu, tanah penuh dosa. Allah menyuruh Abraham pergi dari sana, pergi dari Ur. Mari, aku akan membimbingmu ke tanah yang jauh lebih baik dari sini. Tempat yang lebih baik dari sini. Abraham tidak tahu tanah macam apa di sana, tapi ia mematuhi Tuhan dan dia pindah. Dan Allah tidak menggenapi janjinya dengan segera. Ia perlu banyak waktu. Lalu selama bertahun-tahun Abraham menikahi Sarah. Dan Sarah mandul, tidak bisa melahirkan anak. Dan selama bertahun-tahun Allah memberitahu Abraham, ia akan memberinya anak begitu banyaknya. Lihatlah bintang-bintang, begitu banyak bintang di langit, sebanyak itulah keturunanmu. Lihat pasir di pantai, sebanyak itulah keturunanmu. Tapi selama bertahun-tahun Abraham tidak pernah punya anak. Tapi karena iman, ia percaya pada Allah. Karena iman, ia pindah. Karena iman, dia pindah. Dan setelah bertahun-tahun, lalu dia merasa tidak sabaran. Jadi di masa itu, tidaklah amoral bagi seseorang untuk menikahi beberapa istri, dan bahkan wanita pelayan juga bisa jadi istri. Di masa itu, secara moral itu sama sekali tidak apa-apa. Sekarang pada masa itu, istri Abraham berkata kepadanya, mengapa kau tidak nikahi saja pelayanmu, supaya setidaknya kau punya anak darinya. Jadi ia lakukan. Dia punya pelayan orang Mesir bernama Hagar. Dia menikahinya dan mendapat anak yaitu Ismail.
Tapi lalu itulah saatnya Abraham untuk mempunyai anak menurut janji, menurut firman Tuhan. Dan istrinya sendiri Sarah jadi hamil, dan ia melahirkan anak yaitu Ishak. Bayangkan perasaan hati Abraham setelah bertahun-tahun baru mendapatkan anak yang dijanjikan. Bayangkan Anda menikah dan katakanlah selama 20-25 tahun tidak ada anak. Allah menjanjikanmu anak. Ia berjanji padamu, anggap saja Anda orang kaya raya. Siapa yang akan mengambil segala uang itu? Mereka akan menipuku, mereka akan merampas dariku. Lalu setelah 20-25 tahun, lalu istri Anda mengandung anak dan seseorang anak lahir. Bayangkan bagaimana perasaan Anda terhadap anak itu. Setelah bertahun-tahun menunggu anak itu, itulah yang terjadi pada Abraham. Itulah ikatan batin dan hatinya pada Ishak, anaknya. Dan lalu di satu malam yang indah, sesuatu sangat menarik terjadi. Sesuatu yang menarik terjadi. Di mana pasal mengenai pengorbanan Ishak? Ishak ayat 22, ayat 22 pasal Kejadian. Ishak. Ya, itu ada di kitab Kejadian. Ternyata itu terlewat olehku. Sebentar, saya akan membukanya. Sudah saya bilang saya bukan guru yang sangat hebat, tapi jiwa dari pesan ini yang akan saya sampaikan, oke? Wah, walaupun saya... Oke. Sekarang di kitab Kejadian, pasal... di kitab Kejadian, pasal 22, tertulis, setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Oke, itu kedengarannya sangat mudah, tapi itu hal yang sangat serius. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana. Di sana persembahkan dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Sesuatu yang amat mengerikan terjadi padanya. Setelah menunggu sekian lama dan anak itu menjadi remaja kecil, jelas dia bisa membawa bawaan ayahnya. Jadi Allah berkata, aku menginginkan dia sebagai korban bakaran. Sekarang saya akan ke pokok penjelasan saya ini. Saya tidak akan menjabarkan semuanya, hanya sedikit hal. Lalu Abraham dengan hati sakit, dengan percaya, bangun pagi-pagi sekali dan membawa segala peralatan yang dibutuhkan untuk mempersembahkan pengorbanan itu. Pisaunya, kayu bakarnya, dan lain-lain. Dan ia berjalan terus ke tempat yang ditunjukkan Allah. Lalu dia meninggalkan bujang-bujangnya dan membawa anaknya ke puncak gunung Moria seperti yang dipesankan Allah. Lalu sesuatu yang sangat menarik terjadi. Suatu pernyataan yang amat dalam terjadi di sini. Saya ambil jalan pintasnya. Jadi, Ishak bicara pada Abraham, ayahnya, dan bilang, Bapa. Dan Abraham bilang, ya anakku. Bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu. Tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Anaknya bilang, sudah ada apinya, sudah ada kayu. Saya dan kamu naik berdua ke gunung, di mana biasanya mereka mempersembahkan kambing atau anak domba. Di mana dombanya? Dan kita lihat apa yang terjadi. Dan Abraham berkata, anakku, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Jadi itu pernyataan yang amat dalam. Abraham bicara lewat iman. Ia bilang, Allah akan menyediakan baginya persembahan. Ia tidak bilang, Allah akan menyediakan pengorbanan. Ia bilang pada anaknya, Allah akan menyediakan sendiri persembahan baginya. Sekarang bila Anda membaca buku-buku Kristen di Perjanjian Baru di paruh kedua Alkitab, para penulisnya membuat pengembangan dari pokok ini. Dan mereka bilang, Abraham bicara berdasarkan iman. Saat ia bicara pada Ishak, ia berpikir bahwa Allah akan membangkitkannya kembali dari kematian. Begitulah ia bicara. Sesuatu macam itu terjadi, tapi bukan bangkit dari kematian. Lalu mereka mendaki, lalu mereka datang ke tempat yang ditunjukkan Tuhan pada mereka. Dan Abraham membangun mezbah di sana, menyusun kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tapi anaknya itu tidak lari dan membiarkan ayahnya mengikatnya, walaupun dia bisa saja lari. Dan lalu apa yang terjadi? Kita lihat apa yang terjadi. Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi malaikat Tuhan berseru dari langit padanya,
Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan kau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat di belakangnya seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya itu. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Lihat, rangkuman dari drama besar itu adalah Abraham pergi ke atas dan bilang Allah akan menyediakan baginya anak domba. Allah menuntut pengorbanan. Saya menyisipkan kata-kata saya sendiri di sini. Allah menuntut pengorbanan. Ada butuh pengorbanan. Allah ingin pengorbanan, tapi di mana anak domba untuk pengorbanan itu? Allah akan menyediakan bagi dirinya sendiri domba itu. Itulah yang terjadi. Dan itulah yang terjadi. Allah melepaskan Ishak. Allah bahkan tidak pernah berpikir untuk membunuh Ishak. Alkitab merangkumkan firman-Nya. Itu hanya akan menguji Ibrahim. Allah tidak ingin anak dibunuh seperti itu. Allah ingin Ishak dipersembahkan. Ia tidak akan mengambil begitu saja dari Abraham. Lalu Allah lewat perbuatannya yang ajaib menghentikan Abraham di menit terakhir lewat malaikat. Tuhan di titik yang paling kritis waktu itu, dan Allah memberikan yang lain untuk dikorbankan, bukan Ishak. Jadi kami orang Kristen memandangnya seperti ini. Allah melepaskan saya. Saya ada di posisi Ishak. Siapapun yang percaya pada Yesus berada di tempat Ishak. Allah melepaskan saya dari hukuman mati karena dosa. Ada hukuman mati ditimpakan pada saya. Dan keadilan Tuhan menuntut bahwa upah dosa adalah maut. Dan adalah pantas kalau saya seharusnya mati dan pergi ke neraka. Tapi apa yang terjadi? Allah menyediakan korban bagi dirinya sendiri. Yesuslah korbannya yang disalib. Jadi bila Anda melihat pada Yesus, Anda percaya padanya, Anda menerimanya dalam hati Anda, maka keadilan Tuhan telah dipenuhi. Sembarangan orang yang mati bagi saya tidak cukup, tapi Yesus mati untuk saya itu istimewa. Ada banyak orang yang rela mati untuk sesamanya. Ada beberapa suami yang rela mati bagi istrinya karena ia mencintai istrinya. Itu tindakan yang sangat satria. Itu tindakan yang indah. Tapi saya sedang bicara tentang penyelamatan dari dosa, bukan penyelamatan dari hal-hal kecil. Penyelamatan dari hukuman kekal dari neraka, dari api neraka. Pengorbanan apapun tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Perjanjian baru, bagian dari Alkitab Kristen berkata, Allah, dia bicara untuk orang percaya, tentu saja orang Kristen. Dan ia bilang, Allah menyelamatkan kita tidak lewat darah atau korban darah kambing, sapi, binatang, apapun. Dan apapun itu, saya mengatakan ini bukan untuk melukai perasaan Anda, tapi ia menyelamatkan kita lewat darah anaknya sendiri, Yesus Kristus. Itu sangat sentral, begitu sentral di perjanjian lama, perjanjian baru, dan setelah perjanjian baru. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib, hutang dosaku dibayar lunas. Di mata Tuhan ada daftar dosa yang harus dihukum di dalamku. Tapi Yesus berkata, kenakan semua itu padaku. Kenakan padaku. Daftar itu dikenakan kepada Yesus. Oke? Karena itu, tapi kalau orang lain mati untuk dosaku dan itu terjadi, saya tidak akan diselamatkan dari dosa. Tapi hanya satu orang tertentu, manusia yang sempurna, yang memiliki keistimewaan itu untuk mati bagi semua orang dan membersihkan dosa-dosa mereka. Sekarang ada banyak hal yang ditulis dalam perjanjian lama. Banyak hal, saya tidak akan membacakan semuanya. Saya hanya akan merangkumnya untuk Anda. Kalau Anda ingin mengutipnya, saya akan membantu Anda. Saya ingin tahu berapa banyak waktu yang tersisa? Sekitar 13 menit. Tersisa atau yang baru? Tersisa. Sudah lama, harus buru-buru. Oke. Perjanjian lama, Allah memberikan simbolis salib itu. Dan Anda ingat cerita tentang orang Israel yang diselamatkan dari Mesir. Cerita yang sangat terkenal dari Israel. Mereka jadi budak di Mesir selama beberapa ratus tahun.
Lalu Allah menjenguk mereka dan menyelamatkan mereka lewat aksi mujizat. Dan ia memberi mereka simbol. Malam ini aku akan membunuh semua musuh, anak-anak dari musuh-musuh pada waktu itu, dan memaksa mereka melepaskan kalian. Dan ia menyuruh mereka menyembelih domba yang sempurna, domba tanpa cacat, tanpa sakit, tanpa buta, tidak pincang, domba yang sempurna. Dan Allah menyuruh mereka membubuhkan darah domba itu di ambang pintu rumah mereka. Dan malam harinya malaikat maut akan datang. Di rumah manapun yang tidak ada darah itu di ambang pintunya, maka anak sulungnya akan mati. Ini terjadi pada umat Kristen waktu itu. Mereka patuh dan mereka membubuhkan darah pada gerbang. Dan seluruh bangsa Israel malam itu juga diberi izin untuk meninggalkan Mesir. Jadi itu adalah acuan pada anak domba yang sempurna. Pengorbanan anak domba yang sempurna, tidak sembarangan domba. Lewat anak domba yang sempurna itu ada keselamatan dari maut. Itulah mukjizat. Itulah simbolismenya. Itu bukan anak domba. Itu adalah simbol kedatangan Yesus kelak. Sekarang kita melangkah lebih maju. Satu ketika dalam sejarah Yahudi, mereka memberontak pada Allah. Mereka melakukannya berulang kali di peristiwa-peristiwa penting. Mereka melakukannya di Gunung Sinai. Lalu ular-ular datang dan menggigit mereka satu persatu. Dan banyak yang mati karena racun ular. Dan lalu Allah menyuruh Musa melakukan sesuatu yang amat aneh. Sangat aneh. Dia menyuruh Musa membuat patung ular dari perunggu. Dan memasangnya di tonggak yang tinggi. Dan setiap orang dari bangsa Israel yang melihat pada ular itu, maka dia akan disembuhkan dari bisa ular. Ada tulisan di Perjanjian Baru yang mengomentari itu. Begini, ular itu adalah simbol iblis. Ular bukanlah iblis. Ular hanyalah simbol dari iblis. Ular hanyalah binatang. Dan apa yang terjadi adalah Yesus yang dipaku di kayu salib menjadi ular. Itu bagi kita ia yang sempurna, lebih sempurna dari malaikat. Tapi ia bersedia untuk menjadi seperti ular yang berdosa di kayu salib. Anda melihat dia, Anda terima dia dalam hati Anda. Malam ini juga dosa-dosa Anda terhapuskan. Dosa Anda terhapuskan. Anda tidak perlu upacara religius tertentu. Malam ini dosa Anda dihapus saat Anda menerimanya. Anda melihat Yesus yang tersalib. Itu begitu sentral. Begitu sentralnya salib itu dengan kepercayaan Kristen. Begitu sentral. Dan sepanjang sejarah bangsa Yahudi, Allah banyak menampilkan simbolisme. Simbol-simbol yang menandakan pengampunan dosa. Ia berkata bahwa Anda bawa anak domba yang tidak bercacat. Tidak ada bercak padanya. Tidak buta. Ia tidak pincang. Umurnya tertentu. Hanya itulah yang aku terima sebagai korban upacara ritualmu. Allah sedang mengingatkan mereka tentang Kristus di masa depan. Anak domba yang sempurna dan tidak bercacat dari sudut pandang dosa. Sementara manusia hanyalah manusia biasa seperti Anda dan saya. Kuasa dan kekuatan ilahinya yang dimilikinya disisihkannya. Ia berjalan sebagai manusia biasa, sasaran dari kesakitan dosa. Maaf, bukan itu, godaan dosa. Jadi, ini adalah hal yang sentral. Sekarang Anda tinjau Perjanjian Baru. Anda lihat Perjanjian Baru. Dan wacana tentang salib sangat nyata. Segala perjanjian baru didasarkan pada salib Yesus. Paulus berkata, Rasul Paulus, salah satu pemimpin terkenal dalam perjanjian baru berkata, aku mengabarkan Yesus yang disalib. Tidak kurang dari itu. Banyak orang ingin Paulus mengotbahkan iman Kristen, kekristenan minus salib. Dia menolak melakukan itu. Ia bilang bahwa aku mengabarkan Yesus yang disalib. Itu hanya kebodohan dari mata orang-orang yang tidak ingin percaya. Salib itu kebodohan dari sudut pandang mereka yang secara alami berkata, mengapa Tuhan kalian mati di salib? Itu terdengar bodoh sekali. Itu terdengar bodoh, tapi sebenarnya itulah kebajikan Allah. Itu kebajikannya. Kebajikan Allah itu berbeda. Allah harus memenuhi keadilannya sendiri. Dan Allah harus jadi manusia tidak berdosa yang mati menebus dosa dunia. Hari ini, siapapun yang percaya pada Yesus yang meninggal di kayu salib, ia dikuburkan, setelah 3 hari ia bangkit. Ia mengalahkan maut setelah 3 hari dan menerima kuasa ilahi lagi. Siapapun yang menerima tindakan itu, dosanya dicuci bersih. Tujuan Anda berubah dari neraka menuju surga. Ditambah banyak anugerah lain. Ini hanya satu anugerah utama dari Yesus yang mati di salib. Sekarang, perjanjian baru sepenuhnya didasarkan pada salib. Anda hilangkan salib itu, seluruh Alkitab tidak layak dibaca. Maksud saya, seluruh Alkitab baik perjanjian lama dan perjanjian baru.
Ada satu pasal Yesaya 53, begitu jelas, tertulis tentang Yesus yang menderita dan mati. Begitu jelas, amat sangat jelas, Yesaya pasal 53. Sekarang yang terakhir, saya masih punya beberapa menit kan? Sekarang yang terakhir, di kitab terakhir Perjanjian Baru. Itu adalah kitab nubuat tentang apa yang terjadi di surga. Satu hamba Tuhan bernama Yohanes, yang rasul. Ada 2 Yohanes di sana, salah satunya Rasul Yohanes. Ia melihat penglihatan tentang surga, dan ia mengatakan tentang masalah-masalah di masa depan, perang di daerah Efrat, yaitu daerah Irak. Ia meramalkan kejadian-kejadian di daerah Efrat, dan Anda telah menyaksikannya sendiri. Bacalah di Times India dan Anda akan lihat, banyak-banyak hal sudah dikatakan. Tapi satu hal yang amat istimewa, ia melihat di surga, sang domba yang disembelih. Yesus disebutkan di sana sebagai anak domba yang disembelih. Tentu saja, Yesus bukan domba secara fisik. Ia bukan domba, ia bukan biri-biri. Ia adalah manusia. Tapi secara simbolis, ia adalah domba Allah yang tak bercacat. Di mana selama sejarah Yahudi, selama sejarah Perjanjian Baru, Yesus digambarkan sebagai anak domba. Di surga, ia disebut sebagai sang anak domba yang disembelih. Jadi, kalau Anda menghilangkan salib dari kepercayaan orang Kristen, kepercayaan Kristen itu tidak ada. Itu hanya daftar boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu saja. Tidak ada penyelamatan, tidak ada pengampunan dari dosa, tidak ada apa-apa. Salib itu sangat sentral. Salib itu adalah hal yang paling inti, di mana Allah mati mewakili kita semua. Anda lihat, Allah rela turun dari surga. Ia rela berjalan sebagai manusia biasa dalam kesakitan yang dirasakan manusia, digoda dengan segala cara seperti Anda digoda. Kalau Anda digoda, Yesus merasakan lebih parah dari yang Anda bayangkan. Oke? Anda percaya padanya. Ia mematahkan segala nafsu, kemadatan, dan kebiasaan buruk, dan kutukan itu dalam hidup Anda. Yesus mematahkan semua itu dari hidup Anda. Anda tinggal mengatakan ya padanya. Dan malam ini Anda tinggal pulang dan berdoa padanya. Anda menerima keselamatan dari dosa. Saya rasa waktu saya sudah habis. Masih ada sekitar 5 menit. Masih ada? Oke, saya masih punya waktu 5 menit lagi. Begini. Baiklah. Satu hal adalah, ini hanya untuk saya. 5 menit tidak buruk. 5 menit lagi. Baiklah. Begini. Ada satu bukti, satu jenis bukti salib Yesus, yaitu Alkitab. Itu adalah kitab Perjanjian Lama Yahudi, kitab Perjanjian Baru orang Kristen. Secara menyeluruh mengacu pada salib Yesus, secara langsung dan tidak langsung. Dapatkanlah dan bacalah sendiri. Ini dijual dengan harga yang terjangkau. Ada banyak toko Alkitab di Mumbai. Kalau tidak tahu, kami akan memberitahu Anda nanti. Satu tingkat lagi, bukti bahwa Yesus memang mati dan ia dihukum mati adalah saya berikan pada Anda. Itu bukan dari Alkitab, tapi dari musuh-musuh Kristus. Mereka yang membenci Yesus. Tapi sayangnya, orang Yahudi sendiri secara historis mereka menolak Injil Kristus. Mereka bilang dia bukan benar-benar Kristus. Dia adalah Kristus palsu. Jadi pada akhirnya menjatuhkan hukuman mati. Sekarang, bila Anda menyadari, bangsa Yahudi menyimpan buku sejarahnya sendiri tentang kejadian-kejadian penting di negara Yahudi. Mereka mencatatnya lewat penguasa keagamaan mereka dalam sebuah kitab yang disebut Talmud. Mungkin ada yang mendengarnya. Kalau Anda melihat versi Talmud di sekitar masa Yesus 2000 tahun yang lalu, Anda akan baca bahwa Yesus memang dihukum mati. Tentu mereka mencatatkan hal yang salah pula. Mereka bilang ia adalah Kristus palsu, pengajarannya sesat, ia tukang sihir. Mereka mengatakan hal yang keliru, tapi satu hal yang mereka katakan yaitu Yesus dihukum mati karena ia melakukan kesalahan. Tapi itu bukan religius. Itu adalah bukti dari luar bahwa Yesus memang pernah mati. Orang-orang yang menanganinya memang menghukum mati dia. Itu saja. Dan bukti jenis ketiga bahwa salib itu nyata adalah bukti dari Roh Kudus. Saat ini orang Kristen menurut pengajaran dari Alkitab, mereka mendoakan orang sakit, mereka mendoakan roh jahat, mereka mendoakan masalah-masalah hidup. Allah menyembuhkan. Allah bersaksi bahwa orang-orang ini mengajarkan hal yang benar. Tidak hanya dalam satu kasus. Saya sendiri pernah disembuhkan dari penyakit tulang belakang yang serius. Ada dokter di sini. Mereka tahu apa maksud saya. Angliotis spondylitis tidak dapat disembuhkan. Penyakit yang membuat Anda harus berbaring di ranjang. Anda tidak bisa berjalan kemana-mana.
Sebuah penyakit yang akan menyia-nyiakan hidup Anda. Dan 16 tahun yang lalu, para pemimpin berdoa untuk saya. Saya sembuh secara bertahap dalam waktu 7 hari. Saya dulu tidak religius, saya hanya percaya pada Yesus. Saya tidak pernah baca Alkitab, hanya baca sekali-kali saja. Mereka mendoakanku, Allah memastikan kalau itu benar. Salib itu nyata. Lihat, Allah menyembuhkanku. Dan saya tahu orang-orang itu membangkitkan orang mati. Anda bisa berdebat dengan saya. Saya hanya tinggal punya 2 menit. Saya tidak bisa mendebat Anda. Tapi orang-orang itu hari ini, mereka itu terjadi pada saya. Saya pernah berjalan dekat sudut jalan di Mumbai. Ada seorang gadis kecil yang ditabrak oleh semacam skuter. Saya memangkunya. Dia sudah mati. Usianya kira-kira masih remaja. Saya bukan dokter, saya tidak bisa memastikan apakah organ-organ dalamnya masih berfungsi atau tidak. Tapi sebagai orang biasa, saya melihatnya sudah mati. Dia berhenti bernafas dan dia sudah tamat. Kami bawa ke rumah sakit dan berdoa dalam nama Yesus untuknya. Dan pada saat kami mencapai rumah sakit, dia bangkit, dia kembali hidup. Dan dokter hanya memeriksanya saja di rumah sakit St. George. Oke, itu bukan untuk memastikan kami bisa membangkitkan orang mati. Itu hanya untuk memberi contoh. Tapi orang-orang bisa bangkit dari kematian dalam nama Yesus. Mereka mengalahkan kematian. Saat ini, mereka mengalahkan kematian. Mereka menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Allah memberikan pengampunan dan kasih sayang dalam nama Yesus. Mereka menyalibkan Yesus. Percayalah padanya. Allah akan memberikan apa yang Anda butuhkan dalam hidup Anda. Allah akan memenuhi kebutuhan Anda. Hari ini saya tidak punya waktu. Saya mendoakan Anda semua. Tapi di waktu lain silakan Anda datang ke pertemuan kami di ruang kelas Mudar Hal kira-kira jam 9 pagi minggu depan. Parel Nakah. Kami bisa mendoakan Anda semua. Pastor akan mendoakan Anda. Orang-orang di gereja akan mendoakan Anda. Kami bukan orang-orang hebat. Kami bukan penyembuh hebat. Seperti beberapa saudara. Kami hanya orang-orang biasa. Biasa memberi les. Saya hanya mengajar dari rumah ke rumah. Saya bukan orang hebat. Bahkan pastor kami ini, ia bisa berpenghasilan dengan satu cara. Istrinya bekerja di rumah sakit. Kami ini bukan penyembuh hebat. Kami hanya membicarakan hal-hal yang benar. Tapi dengan tangan dan nama Yesus, sebagian besar kasus orang menerima penyembuhan tergantung dari iman. Allah memastikan bahwa pesan salib itu adalah benar dalam banyak macam tingkatan bukti salib. Terima kasih. Terima kasih Pastor Rukni atas presentasinya. Sekarang kami tampilkan pembicara kedua untuk hari ini, Dr. Zakir. Dr. Zakir Abdul Karim Naik, 33 tahun, adalah Presiden Islamic Research Foundation di Mumbai. Seorang dokter medis lewat pelatihan profesional, beliau telah berbalik untuk membuat penjelasan yang benar dan menghilangkan salah konsep tentang Islam, misi utama dalam hidupnya. Beliau adalah pelajar yang tekun tentang Islam dan perbandingan agama. Dalam 3 tahun terakhir, Dr. Zakir telah menyampaikan lebih dari 300 ceramah publik di luar negeri, selain banyak ceramahnya di India. Beliau juga pernah berpartisipasi dalam banyak simposium dan debat dengan tokoh-tokoh terkemuka dari agama-agama lain. Kini saya persilahkan Dr. Zakir untuk menyampaikan presentasinya untuk topik hari ini. Apakah Yesus benar-benar disalib? Dr. Zakir.